Halo Sobat Masa, kembali lagi bersama aku, Arini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang film El Praticiante atau dalam bahasa Inggrisnya The Paramedic. Film ini adalah film bergenre thriller yang dirilis di Spanyol pada tahun 2020. Di mana film ini nyeritain tentang kisah percintaan Angel dan juga Vanessa yang kian memburuk setelah terjadinya tragedi yang membuat otaknya si Angel nggak bisa naik lagi. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Aku Arini, selamat datang di Lini Masa. Film bermula dengan memperlihatkan Angel dan juga temannya yang bernama Ricardo yang sedang menangani sebuah kecelakaan mobil yang terbilang cukup parah. Namun, setelah kedatangan mereka berdua yang merupakan petugas medis, kondisi dari korban pun perlahan membaik. Setelah itu, scene pun berpindah dengan ngasih lihat Angel yang lagi berusaha membuat keturunan bersama dengan pacarnya yang bernama Vanessa. Di samping itu, secara tersirat, terlihat jika Angel ini memiliki sifat yang kurang terpuji. Yang kayaknya terjadi karena Angel ini kurang memiliki cairan putih yang kurang subur. Dia pun udah nonton beberapa tutorial YouTube untuk membantunya keluar dari masalah tersebut. Tapi sayang, belum ada cara yang benar-benar work. Selain itu, Angel juga tipe orang yang rela ngelakuin apapun demi keinginannya terpenuhi. Di mana sifat itu terlihat ketika Angel dan Ricardo lagi nanganin kasus nenek-nenek yang gak sadarkan diri. Si Angel malah manfaatin keadaan itu untuk nyuri jam tangan dan ngejual jam itu ke Fermin. Fermin adalah seorang mafia kelas teri di sana. Angel yang benar-benar terobsesi dengan Vanessa pun kadang gak bisa ngontrol nafsunya. Di mana suatu malam pas Vanessa mau berangkat kuliah malam, si Angel malah maksa minta jatah ke pacarnya itu. Saat itu, Vanessa benar-benar gak bisa. Dan akhirnya Angel pun maksa tidur dengan rasa kepengennya yang masih menggebu-gebu. Tapi, tengah malamnya, Angel kembali kesusahan untuk tidur karena anjing milik tetangganya ribut mulu. Pagi harinya, Angel pun nyempetin dirinya ke dokter kelamin. Dan di sana, dia ngecek kesuburan batangnya. Akhirnya, hasil tes pun keluar dan cukup memberikan rasa kecewa yang berat. Si dokter pun ngasih tahu ke Angel kalau jumlah cabang yang dimiliki oleh Angel masih sangat kurang. Dan kemungkinannya memiliki anak cuma 3%. Atau dengan kata lain, cukup mustahil bagi Angel untuk memiliki seorang bayi. Di suatu malam pun, Angel menjalani perjalanannya seperti biasa, di mana dia menjemput pasien dengan mobil ambulansnya. Namun di tengah perjalanan, pasien tersebut malah kejang-kejang, yang akhirnya ngebuat Ricardo sebagai supir jadi rada ngebut dan alhasil kecelakaan pun terjadi. Akibat kecelakaan itu, Angel menjadi lumpuh di sebagian tubuh bagian bawah. Dan karena itu, ia harus menghabiskan seluruh waktunya dengan berada di atas kasur maupun di kursi roda. Kekurangannya itu pun membuat Angel jadi semakin insecure dan malah mulai mencurigai jika Vanessa berselingkuh. Ia pun akhirnya belajar cara menyadap HP dari Vanessa untuk memata-matainya. Sementara itu juga, si Angel ini menjalani terapi yang kelak akan membuatnya pulih seperti sedia kala. Meskipun kemungkinan untuk pulihnya sangat kecil, tapi setidaknya hanya itu yang bisa dilakukan oleh Angel sebagai usahanya. Suatu siang, temannya Ricardo datang ke apartemennya untuk berkunjung. Tapi ternyata Ricardo ini nggak cacat sama sekali setelah kecelakaannya. Hal itu pun ngebuat si Angel jadi rada kesel ke Ricardo. Seperti menyalahkan Ricardo atas kecelakaan tersebut, makanya pas di sana, si Angel ini nggak mau nyapa Ricardo sama sekali. Malam harinya, si Angel pun nyari perhatian ke Vanessa dengan minta dibeliin seblak dulu sebelum si Vanessa berangkat kuliah.
Dan dalam kesempatan itu pun, ia pakai untuk install aplikasi penyadap HP, dan akhirnya HP Vanessa terhubung dengan laptop milik Angel. Malam itu, seharusnya Angel udah bisa tertidur tenang, karena kalau Vanessa selingkuh, bakalan langsung ketahuan. Tapi sayang, anjing tetangga lagi-lagi mengganggu tidurnya, yang akhirnya ngebuat si Angel marahin sepemilik anjing di pagi harinya. Si pemilik anjing yang bernama Vincent itu pun meminta maaf kepada Angel. Namun, Angel yang selalu terbawa emosi tak menghiraukan permintaan maaf itu sama sekali. Angel pun akhirnya melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, di mana ia menjalankan terapi tulang dan sendinya. Di hari itu, ia pun mulai melancarkan aksi mata-matanya melalui aplikasi di laptop tersebut. Namun, pada malam harinya, kaki dari Angel terasa sangat sakit, di mana ia harus segera mengkonsumsi obat pereda nyeri yang berada di lemari bagian atas. Setelah bersusah payah demi mendapatkan obat tersebut, Angel pun akhirnya bisa meraihnya. Dan dengan sedikit ide gila, ia pun menyembunyikan obat tersebut di bawah kasurnya. Pagi harinya, ia pun mulai marah-marah kepada Vanessa karena mengaku obatnya habis. Dan ia kesakitan sepanjang malam. Hal itu semata-mata ia lakukan hanya untuk mencari perhatian dari Vanessa. Siang harinya, Angel pun memberikan sebuah daging berisi jarum kepada anjing milik Vincent, karena ia sudah mulai muak dengan gonggongannya saat malam. Dari sini pula, semakin terbukti jika emosi dari Angel memang sangat tidak terkontrol. Di samping itu, ia juga merasa sedikit sedih saat mendengar obrolan Vanessa dan temannya lewat aplikasi mata-matanya tersebut. Di sana, Vanessa mengaku mulai letih dengan sifat dan sikap dari Angel. Temannya juga malah memanas-manasi Vanessa dan menyuruhnya putus dengan laki-laki berkursi roda itu. Akhirnya, di sini Angel pun mencoba untuk merayu Vanessa, di mana ia menyiapkan makan malam romantis untuk dinikmati bersama. Dan tak lupa pula menyuruh Vanessa menggunakan pakaian tempurnya. Saat makan malam, Angel pun mengaku kepada Vanessa jika ia telah memakai minyak lintah dari leluhurnya yang membuat Johnny-nya bisa terbangun kembali. Dan akhirnya, kedua pasangan ini pun ngelakuin pagelaran budaya kembali setelah sekian lamanya. Setelah adegan yang penuh dengan lendir itu, Angel pun memutuskan untuk mandi besar sekaligus membersihkan dirinya. Di mana saat dia mandi, Vanessa pun merasa ada yang aneh ketika ia bermain handphone. Akhirnya, Vanessa mencari-cari suara yang sama persis dengan HP-nya itu dan menemukan laptop milik Angel, di mana seluruh aktivitasnya si Vanessa ini ternyata diawasin sama Angel secara online. Dan itu juga salah satu penyebab kuotanya si Vanessa cepat habis. Setelah sadar dengan hal itu, Vanessa pun langsung mengemasi baju-bajunya dan pergi dari sana. Angel yang baru selesai mandi pun sadar kalau ternyata Vanessa telah meninggalkannya setelah ia keciduk memata-matai si Vanessa. Angel pun akhirnya bersedih, namun ia tidak menyesal sama sekali. Beberapa bulan kemudian, Angel pun menjalani hari-harinya sendiri tanpa ada bayang-bayang dari Vanessa lagi. Ia berbelanja, memasak, makan, dan merayakan Natal sendirian. Namun suatu malam, ia kembali teringat dengan Vanessa. Ia pun pergi dengan taksi ke kampus Vanessa. Di sana, dia melihat Vanessa dijemput oleh seorang pria yang kakinya masih berfungsi menggunakan motor keren. Angel pun menjadi semakin sedih setelah sadar jika pria itu adalah Ricardo temannya. Apalagi, nampaknya mereka akan memiliki bayi karena kedua orang itu terlihat membeli sebuah ranjang bayi. Angel yang menjadi semakin merasa dicurangi oleh Vanessa pun akhirnya mendatangi dokter yang merupakan teman lamanya. Di sana, dia meminta sebuah obat dan akhirnya mencoba untuk kembali bertemu dengan Vanessa. Nampaknya, Vanessa kini sudah terlanjur membenci Angel. Namun, Angel berkata jika ia tidak ada maksud lain dan hanya ingin mengobrol sebentar. Vanessa yang merasa iba pun akhirnya luluh dan pergi bersama Angel. Di sana, Angel mengajak Vanessa untuk mampir ke apartemennya dan mengambil beberapa barang milik Vanessa yang tertinggal. Sampai Vanessa pun sedikit lengah dan akhirnya
al lado de la cama. Vanessa pun sontak terjatuh. Dan saat ia terbangun, Vanessa sudah terikat di kasur milik Angel dan tak mampu melakukan apa-apa. Angel pun meninggalkannya dengan suara musik yang sangat kencang. Tujuannya untuk menyamarkan suara Vanessa yang berusaha meminta bantuan tetangga. Angel juga mengambil handphone milik Vanessa dan mengabari Ricardo jika ia tak mau menemuinya lagi. Dan anaknya akan segera diaborsi. HP itu lalu dibuang dan Angel siap melancarkan aksi-aksi lainnya lagi. Di mana di sana ia menjalani hari-harinya bersama dengan Vanessa yang hanya bisa berbaring di kasur. Beberapa kali Vanessa mencoba untuk melawan, namun Angel selalu berhasil untuk menahannya lagi. Vincent yang curiga dengan apa yang terjadi di sana pun sempat datang. Namun Angel mengaku jika itu hanya suara musik dan suara desahan dari cewek yang ia pesan dari aplikasi ijo. Preferido no dar explicaciones, pero... Ya. Bueno. Ricardo juga sempat menemui Angel untuk bertanya tentang Vanessa. Namun, Angel mengaku sudah move on dan tidak tahu apa-apa. No sé. Sí. Di samping itu, Vincent yang masih curiga akhirnya ngebarbar untuk masuk ke apartemennya Angel. Di sana, dia menemukan Vanessa yang terbaring lemas di lantai dengan kondisi mengenaskan. Hal itu pun diketahui oleh Angel yang akhirnya menusuk Vincent hingga ia tewas di tempat. Karena takut dengan polisi, Angel pun membayar Fermin untuk membereskan masalah tersebut. Namun, ternyata polisi tetap datang untuk menginterogasi Angel. Ternyata, Ricardo juga sudah ia bunuh. Dan hebatnya, Angel bisa lolos dari polisi yang menanganinya. Sampai akhirnya, ia dan Vanessa pun menjalani hari-harinya bersama kembali. Meskipun kedua orang itu kini sama-sama user kursi roda, di kesempatan ini Angel pun melamar Vanessa. Dan Vanessa juga menerimanya dengan sebuah rencana tambahan. Di suatu malam, Vanessa menyimpan gunting kuku dari kamar mandi. Ia pun menggunakannya untuk membuka tali pengikat di kasurnya dan berusaha kabur. Meskipun Vanessa masih sulit untuk berjalan. Sialnya, ia malah bertemu dengan Angel yang baru pulang dari pasar dan menciduk Vanessa. Pergulatan pun terjadi. Namun, kali ini Vanessa menang setelah mendorong Angel hingga jatuh ke lantai dasar. Waktu pun berlalu, dan kini Angel menjadi Stephen Hawking versi light, di mana tubuhnya semakin cacat dan susah untuk bernafas. Dan film pun berakhir saat Vanessa yang sudah sembuh mendatanginya dan mengaku ingin merawatnya sendirian sambil tersenyum dengan jahat. Nah, itu dia alur dari film yang berjudul El Praticiante atau The Paramedic, di mana kisah dari Angel memberikan pelajaran. Kalau terlalu suka dengan seseorang, berperilakulah sewajarnya. Jangan sampai berbuat jahat, karena bisa aja akan berakhir dengan cacat. Aku Arini, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa, mantap.